Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri Alakia dengan NIM 21016012. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rita Ahmajulda, MPD. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai filsafat serta kajian Pancasila. Sebelum kita mengetahui apa itu esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, dan dalam Yunani filosofia, yang merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat ialah Pancasila sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, sampai di sini kita sudah mengetahui apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Berbicara mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, jika dilihat dari sisi sila-sila Pancasila, ada 5 sila yang mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang terletak pada keyakinan bangsa Indonesia, bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Sila kedua yaitu susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Sila yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, artinya rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Sila yang keempat yaitu keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Kemudian sila yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitatif. Nah, selanjutnya urgensi Pancasila. Ada 4 yang mendeskripsikan urgensi Pancasila, yaitu yang pertama, filsafat Pancasila dalam memulihkan harga diri bangsa. Yang kedua, Pancasila mampu menangkal berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dan yang terakhir yaitu way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia. Nah, jika ditanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, ada 4 poin yang menjadi dasar mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua yaitu tentang landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles, ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaannya, manusia, benda, alam semesta, atau metafisika. Dasar ontologis Pancasila ini merupakan hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopolaris dan monopolalis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Nah, selanjutnya yaitu landasan etimologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan,
susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang terakhir tentang watak pengetahuan manusia. Nah, yang terakhir yaitu adanya landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Noto Negoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya yaitu nilai kebenaran yang bersumber pada akal budi manusia. Yang kedua nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan. Yang ketiga yaitu nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak. Yang terakhir yaitu nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia masing-masing. Nah, berdasarkan materi yang saya sampaikan tersebut, kesimpulannya adalah filsafat Pancasila bekerja sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Nah, dengan adanya 4 poin tadi sudah saya jelaskan, yaitu tentang filsafat Pancasila sebagai genitivus objektivus dan genitivus subjektivus, landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, dan landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologis Pancasila. Semuanya itu tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan, sehingga terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara dengan memerlukan 4 poin penting tadi. Sekian dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.